Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada hari ini, kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur pada hari ini untuk anugerah-Mu, kasih setiamu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu bagi setiap kami. Sebentar kami akan belajar bersama akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi, membukakan, memberikan pengertian bagi setiap kami, sehingga kami semakin mengerti rencana Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami semakin bersandar berharap kepada Tuhan di hari-hari yang semakin sulit ini. Biar Roh Kudus menerangi, Roh Kudus menyingkapkan rahasia Tuhan bagi setiap kami. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul khotbah pada hari ini yaitu Jangan terlena, karena ini akhir zaman. Bapak Ibu, firman Tuhan kita akan ambil di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Allah. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Allah berkata di dalam ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi firman Allah sudah dengan jelas berkata kepada setiap kita bahwa kedatangan Anak Manusia atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu seperti zaman Nuh. Kenapa firman Tuhan menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali seperti zaman pada waktu Nuh hidup? Di dalam ayat 38 kita akan lihat bersama-sama. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi kita lihat bahwa kedatangan Anak Manusia atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali digambarkan sama seperti zaman waktu Nuh hidup pada waktu itu. Manusia pada waktu itu makan, minum, kawin, mengawinkan. Makan, minum, kawin, mengawinkan ini ada artinya, saudara-saudari. Di sini makan, minum, kawin dan mengawinkan memiliki arti rohani. Makan, minum di sini berarti yang menjadi Tuhan adalah perut. Yang menjadi berhala adalah perut orang pada waktu itu, sama seperti pada zaman kita hidup saat ini. Kawin mengawinkan di sini juga memiliki arti, Bapak Ibu. Kawin dan mengawinkan di sini bukan kawin mengawinkan yang normal, tetapi manusia sudah diperbudak oleh hawa nafsu, seks. Manusia diperbudak oleh hawa nafsu seksual, saudara-saudaraku. Nah, inilah tanda sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Jadi kita harus sama-sama sadar, berjaga-jaga, dan jangan terlena. Saya percaya waktu Nuh hidup, waktu dia mendapat perintah Tuhan untuk membangun bahtera, tetangganya kiri kanan mungkin mengolok-olok. Si Nuh ini udah gila. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba membuat perahu yang begitu besar, membuat bahtera yang begitu luar biasa besar. Orang-orang mengolok-olok, orang-orang meledek, orang-orang menganggap remeh. Tetapi itulah seperti kehidupan kita hari ini, saudaraku. Kita dituntut untuk hidup taat kepada firman Allah. Kita dituntut untuk hidup kudus setiap hari, menjaga kekudusan setiap hari. Barangkali kita seperti orang aneh bagi teman-teman kita, mungkin bagi tetangga kiri kanan kita. Kita seperti orang yang aneh. Ngapain pergi ke gereja? Ngapain pergi persekutuan? Ngapain hidup kok suci-suci banget? Barangkali ada orang-orang yang berkata seperti itu, saudaraku. Tetapi kita lihat firman Allah ini. Orang kawin mengawinkan, makan minum. Yang menjadi Tuhan adalah perutnya. Yang menjadi fokus adalah hawa nafsunya hari-hari ini. Sehingga orang-orang pada waktu itu tidak sadar ketika air bah itu akan datang. Tetapi kita melihat Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Kalau saudara mau baca kisah tentang Nuh ini, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh hidup berjalan dengan Tuhan. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang berjalan dengan Tuhan, itu akan selalu mendapat tuntunan dari Tuhan, akan mendapat rahasia dari Tuhan. Orang yang berjalan dengan Tuhan akan selalu mendapat kasih karunia dari Tuhan atau perlindungan dari Tuhan. Kiri kanannya berbuat jahat, tetapi Nuh tetap kepada integritasnya. Nuh memiliki komitmen untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan ini yang luar biasa, saudaraku. Ini yang harus ada di dalam hidup kita sebagai anak-anak percaya hari ini. Yang mana kita lihat kekudusan sudah mulai kurang di dalam gereja Tuhan. Menggampangkan arti hidup. Berbuat dosa gampang lah, tinggal minta ampun aja. Berbuat dosa gampang, nanti jugalah Tuhan ampuni. Seringkali prinsip seperti ini ada dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Semua karena anugerah, semua karena anugerah. Sehingga menggampangkan hidup dan menggampangkan arti kekudusan yang sesungguhnya. Sehingga sampai pada suatu saat bencana itu datang, semua orang akhirnya terlambat, saudaraku. Terlambat untuk apa? Terlambat untuk bertobat. Nah, pada hari ini, jikalau saudara dan saya mendengar firman Tuhan ini, mari jangan terlena. Ini akhir zaman. Biarlah kita tetap berjaga-jaga, tetap waspada. Jagalah hidup saudara dan saya, kita bersama-sama. Jagalah hidup kita untuk selalu berpadanan dengan firman Allah. Biarlah hidup kita senantiasa selalu taat kepada firman Allah. Bersekutulah dengan Tuhan setiap hari. Nikmatilah hadirat Tuhan setiap hari, karena itulah sumber kekuatan kita sebagai orang percaya. Tanpa hadirat Tuhan, engkau dan saya akan menjadi lemah. Tanpa hadirat Tuhan, engkau dan saya seperti ikan yang hidup tanpa air. Menggelepar-gelepar sebentar kemudian mati. Itulah nasib kita tanpa hadirat Tuhan, saudaraku. Kenapa Nuh bisa hidup kudus di tengah-tengah angkatan yang jahat, saudaraku? Kenapa? Karena Nuh selalu bersekutu dengan Tuhan. Nuh selalu berjalan dengan Tuhan. Dan itulah kekuatan yang ada di dalam diri Nuh, Bapak Ibu. Itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup Nuh. Persekutuan dengan Tuhannya begitu luar biasa. Dan inilah
Satu contoh yang nyata yang harus ada di dalam hidup kita hari-hari ini, saudaraku. Di dalam ayat 39 tadi dikatakan, Matius 24 ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Orang-orang tidak tahu akan ada bencana. Oh, mereka menikmati hidup. Mungkin mereka berpikir tidak perlu ke gereja, tidak perlu persekutuan, nggak usahlah hidup-hidup kudus. Mereka tidak sadar bahwa bencana itu datang tanpa diduga. Demikian juga hari-hari ini, saudaraku. Banyak orang-orang kaya, orang-orang ternama, ketika diserang oleh virus, tanpa ada yang melayat satupun, hanya diantar oleh keluarga 1-2 orang, saudaraku. Orang kaya, orang banyak duit hari-hari ini. Tetapi ketika wabah terjadi, bencana itu terjadi, saudara sendiri mungkin melihat. Dan inilah buktinya, saudaraku. Tetapi bagi orang-orang yang bersekutu dan berjalan bersama Tuhan, akan ada kasih karunia Tuhan, akan ada pembelaan Tuhan, akan ada perlindungan Tuhan. Seperti Nuh, saudaraku. Sebelum bencana itu datang, kita diluputkan. Tetapi ada syaratnya, Bapak Ibu, ada syaratnya. Sekali lagi saya ingin berkata, syaratnya apa? Saudara dan saya harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Saudara dan saya harus berkomitmen di dalam kekudusannya Tuhan. Nggak semudah atau segampang itu. Betul kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Betul kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tetapi setiap hari hidupmu dan hidup saya harus berpedoman dengan firman Allah. Betul, kiri kanan boleh korupsi, tetapi saudara dan saya harus menjaga kekudusan. Kiri kanan boleh berbuat cabul, boleh melakukan free sex, tetapi saudara dan saya harus menjaga kekudusan itu, sama seperti Nuh, saudaraku. Orang hari ini menuhankan perutnya, orang hari ini menuhankan hawa nafsunya, saudaraku. Dan inilah kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kebenarannya, saudaraku. Di dalam Matius 26 ayat 41 kita baca bersama-sama, saudaraku. Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Firman Allah berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudaraku. Firman Allah berkata kepada kita kembali bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Supaya apa? Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh adalah manusia yang di dalam kita ini keinginannya selalu ingin taat kepada firman Allah. Tetapi daging, firman Allah berkata, selalu memberontak terhadap firman Allah. Daging ini nggak bisa diatur, Bapak Ibu. Nah, caranya agar daging kita mau nurut, manusia batiniah saudara, yaitu roh saudara, harus diisi dengan firman Tuhan. Harus bersekutu setiap hari. Adakan waktu untuk pujian, penyembahan, setiap hari menyanyi lagu-lagu rohani setiap hari. Makanya firman Allah dikatakan di dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar Tuhan Yesus bangun untuk berdoa. Nanti saudara boleh lihat di dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus bangun untuk berdoa, bersekutu dengan Bapanya. Bayangkan, Tuhan Yesus sebelum melakukan mujizat, sebelum membangkitkan orang mati, sebelum menyembuhkan orang-orang yang sakit, setiap hari Tuhan Yesus bersekutu dengan Bapanya. Dengan kata lain, tanpa bersekutu dengan Bapa, aku tidak bisa melakukan hal-hal mujizat. Kalau Tuhan Yesus aja melakukan hal yang seperti itu, apalagi kita, saudaraku. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Hari-hari ini tingkatkan doa kita. Kalau memang saudara mau berdoa dan berpuasalah, saudaraku. Waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat singkat.
Latihlah manusia batiniah kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Perkuatlah manusia roh kita sehingga manusia daging kita semakin lemah. Saudara dan saya tidak dikendalikan lagi oleh keinginan daging, tetapi hidup kita dikendalikan oleh roh. Dan inilah kekristenan yang sejati. Inilah kekristenan yang sesungguhnya, pada waktu roh kita berkuasa menaklukkan keinginan daging. Mungkin saudara berkata, aduh Pak Pendeta, saya ini sering jatuh ke dalam dosa. Saya ini masih lemah Pak Pendeta. Kenapa bisa seperti itu? Karena rohmu tidak pernah dilatih. Manusia batiniahmu tidak pernah dilatih. Kalau rohmu selalu dilatih untuk bersekutu dengan Tuhan, engkau tidak akan jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi engkau akan menjadi manusia, orang-orang Kristen yang kuat setiap hari untuk mengalahkan keinginan daging ini, saudaraku. Jadi hari ini kalau kita sama-sama diingatkan, mari ini akhir zaman. Tuhan Yesus sudah mau datang yang kedua kalinya. Sadarlah dan berjaga-jaga. Jangan terlena, saudaraku. Jangan terlena, saudaraku. Jangan terlena. Mari, biarlah kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, lebih banyak memuji dan menyembah, lebih banyak merenungkan firman Tuhan, sehingga kita mendapat kasih karunia dan perlindungan dari Tuhan. Mendapat kekuatan di saat-saat bencana datang, mendapat perlindungan, mendapat keluputan di saat-saat bencana datang. Pendeta aja belum tentu bersekutu dengan Tuhan. Saya ingin berkata, pendeta hamba Tuhan itu hanya jabatan, tetapi hidupnya belum tentu suka berdoa. Betul, belum tentu. Mungkin khotbah gampang, khotbah hebat di mimbar, tetapi hidupnya belum tentu selalu bersekutu. Hidupnya belum tentu melakukan kehendak Allah. Saya sebagai hamba Tuhan jujur, mungkin khotbah bisa mudah gampang kelihatannya, tetapi belum tentu. Dan saya merasakan kekuatan itu datang waktu manusia roh ini dibangun di dalam doa, bersekutu dengan Tuhan. Saya lemah, melihat perempuan cantik gampang tergoda, jujur saudaraku. Melihat perempuan cantik yang memakai rok mini, aduh, betul, saya bisa tergoda. Tetapi saya rasakan kekuatan itu datang waktu saya bersekutu dengan Tuhan. Pagi hari bangun menyembah Tuhan. Pagi hari bangun untuk berdoa kepada Tuhan, memuji Dia. Minimal 1,5 jam, bahkan bisa sampai 2 jam. Itu saya lakukan setiap hari. Saya 20 tahun pelayanan, saudaraku, tanpa terikat dengan gereja. Saya pelayanan secara independen. Istilahnya gak ada yang menggaji saya, saudaraku. Tetapi sampai detik hari ini saya rasakan pemeliharaan Tuhan luar biasa. Secara ajaib itu Tuhan kirimkan orang yang memberkati hidup saya, sehingga saya tidak kekurangan, saudaraku. Luar biasa. Saya rasakan berkat Tuhan, anugerah Tuhan begitu luar biasa. Saya bisa gampang jatuh ke dalam dosa pada waktu saya tidak membangun persekutuan yang akrab seperti Nuh, saudaraku. Saya gampang jatuh ke dalam dosa. Daging saya tidak berkuasa ketika roh saya dibangun untuk bersekutu dengan Allah. Jadi kembali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita, jangan terlena. Jangan terlena. Mari kita sadar, kita sama-sama manusia lemah. Kita perlu Tuhan lebih lagi. Kita perlu Tuhan lebih lagi. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang punya otoritas Tuhan. Bukan dikalahkan oleh dosa, bukan dikalahkan oleh iblis, tetapi kita menjadi orang-orang Kristen yang seperti dikatakan oleh firman Tuhan, lebih dari pemenang. Itulah saudara dan saya. Orang-orang Kristen yang mengerti otoritas Tuhan, orang-orang Kristen yang suka berdoa kepada Tuhan, orang-orang Kristen yang suka bersekutu seperti Nuh, seperti Henokh, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti Daniel. Dikatakan roh mereka luar biasa. Kenapa? Karena mereka punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Ini akhir zaman. Kejahatan semakin gila, Bapak Ibu. Kejahatan semakin luar biasa. Dan godaan di mana-mana. Mudah sekali untuk kita jatuh ke dalam dosa. Kalau engkau dan saya tidak punya waktu dengan Tuhan,
maka aku akan menjadi orang Kristen yang lemah, yang akan gampang jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau engkau dan saya punya waktu prioritas utama dengan Tuhan, lihat, kekristenanmu akan bergairah, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita Allah, penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan kekuatan Allah. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Hari ini kami sama-sama belajar akan firman Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang perlu Engkau Tuhan. Kami sadar roh kami penurut tetapi daging kami lemah. Tapi ini saatnya Tuhan kami bangkit. Ini saatnya kami tidak ditipu lagi oleh setan. Ini saatnya kami menjadi orang-orang Kristen yang kuat, yang punya integritas, yang punya komitmen seperti Nuh Bapa. Biar kami berjalan dengan Engkau, biar kami hidup bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati para pendengar pada hari ini dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan. Biar Tuhan senantiasa menyertai memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.